Bayangin nih, kamu lagi jalan dari satu tempat ke tempat lainnya. Pada saat ini, otak akan memerintahkan otot untuk bergerak. Gerakan ini kita kenal dengan gerak sadar. Nah, pada saat yang sama, tanpa kita sadari, kita juga menghirup dan menghembuskan nafas. Begitu juga dengan jantung yang terus berdetak memompa darah. Aktivitas ini kita sebut dengan gerak tak sadar. Kesemuanya ini memiliki peran penting untuk kelangsungan kehidupan kita. Contohnya ini, aktivitas bernafas. Bukankah ini aktivitas yang penting? Bayangin kalau kita nggak bernafas. Bagaimana sel-sel pada tubuh kita mendapatkan oksigen dan mengeluarkan CO2 yang menjadi racun bagi tubuh. Juga, bagaimana sel mendapatkan energi lewat pembongkaran atau pemecahan zat makanan. Jadi secara keseluruhan, respirasi merupakan hal yang sangat penting dan krusial. Nah, sekarang bernafas itu sama nggak ya dengan respirasi? Sebagian besar pasti menjawab iya kan? Tapi itu nggak benar loh. Untuk mengerti antar konsep keduanya ini, maka akan dimulai dengan pertanyaan sederhana. Well, bagaimana kita mendapatkan energi untuk aktivitas harian kita? Jawaban kalian tentu makanan kan? Ya, bisa dikatakan setengah benar. Makanan bisa menghasilkan energi dengan cara makanan tersebut dipecah atau dibongkar. Syaratnya, kudu ada oksigen. Jadi, proses di mana makanan dipecah atau dirombak di dalam sel dengan bantuan oksigen untuk menghasilkan energi ini disebut respirasi. Lalu, apa bedanya dengan bernafas? Faktanya, bernafas itu adalah mekanisme memasukkan oksigen dan mengeluarkan CO2 dari tubuh. Jadi, aktivitas menghirup dan menghembuskan nafas ini disebut bernafas. Sedangkan pembentukan energi dari zat makanan dengan bantuan oksigen disebut respirasi. Lalu apakah bernafas merupakan bagian dari respirasi? Yap, bernafas adalah bagian kecil dari proses besar respirasi. Sekali lagi ya, respirasi adalah proses di mana zat makanan dipecah di dalam sel dengan bantuan oksigen untuk menghasilkan energi. Lantas, bagaimana sel mendapatkan oksigen? Aha, tentunya dari aktivitas bernafas, bukan? Itulah mengapa dikatakan bernafas itu merupakan bagian dari respirasi. Berproses yang sederhana, lalu apa dasar pembagiannya? Pembagian ini berdasarkan letak atau lokasi terjadinya. Ada 3 tipe respirasi, yakni respirasi eksternal, respirasi internal, dan respirasi seluler. Respirasi eksternal terjadi pada area sekitar hidung. Oksigen akan masuk ke dalam hidung dan CO2 akan dikeluarkan. Ini disebut respirasi eksternal. Dengan kata lain, respirasi eksternal samalah dengan bernafas. Yang kedua, respirasi internal. Sesuai dengan namanya, maka respirasi ini terjadi di dalam tubuh kita. Ketika oksigen masuk ke dalam paru-paru, kemudian ditransfer oleh darah ke seluruh tubuh, pada saat yang bersamaan juga terjadi pengangkutan CO2. Dan paru-paru menjadi media pertukaran gas-gas ini via alveolus. Oksigen akan diedarkan ke seluruh tubuh hingga menuju sel. Pada saat yang sama, CO2 juga diangkut keluar dari sel. Proses ini disebut dengan respirasi internal. Dan yang terakhir adalah respirasi seluler, proses di mana oksigen digunakan untuk proses pemecahan zat makanan di dalam sel. Disebut respirasi seluler. Kesimpulan akhir, respirasi eksternal melibatkan pertukaran gas pada area hidung, respirasi internal melibatkan pertukaran gas antara paru-paru, darah, dan sel tubuh, respirasi seluler menghasilkan energi dari proses pemecahan zat-zat makanan di dalam sel.
Nah, jika tadi pembagian respirasi berdasarkan letak, berikut ini pembagian respirasi berdasarkan keberadaan oksigen, yakni respirasi aerob dan respirasi anaerob. Kita udah tahu kan respirasi nggak sama dengan bernafas. Respirasi adalah proses kimia untuk yang menghasilkan energi untuk seluruh aktivitas yang kita lakukan. Pertumbuhan dan perbaikan sel, kontraksi otot, sintesis protein, penerusan rangsang, penyerapan molekul, dan transport aktif. Bukan cuma pada manusia, hewan, dan tumbuhan juga melakukan hal yang sama. Ada dua tipe respirasi yaitu aerob dan anaerob. Aerob artinya membutuhkan oksigen, anaerob tak perlu oksigen. Aerob menghasilkan energi dalam sel dengan cara membongkar atau memecahkan makanan. Syaratnya harus ada oksigen. Kalau kita buat persamaan reaksinya seperti ini nih. Glukosa dipecah dengan oksigen menghasilkan produk sampingan berupa CO2 dan H2O. Energi dikeluarkan dalam bentuk molekul energi siap pakai yaitu ATP. Respirasi aerob terjadi setiap saat, tepatnya pada mitokondria. Hewan mengambil oksigen dari udara melalui sistem pernafasannya. Tumbuhan demikian juga lewat stomata. Masih ingat kan dengan persamaan reaksi fotosintesis? Nah, coba kita bandingkan. Jika kita lihat antara keduanya, kebalikan respirasi itu dari proses fotosintesis. Tanaman menghasilkan makanan berupa glukosa melalui proses fotosintesis. Kemudian melakukan respirasi. Respirasi menghasilkan energi. Tanaman juga bernafas loh siang dan malam. Namun proses fotosintesis hanya dilakukan pada siang hari ketika ada cahaya. Persamaannya, glukosa dengan bantuan oksigen menghasilkan karbon dioksida, air, dan energi.